kasih Tuhan, kita akan segera mulai persekutuan kita saat ini. Diingatkan kepada kita untuk silent di gadgetnya ya, supaya kita bisa lebih kusuk namanya. Kita menyapa ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabar? Baik. Bener, baiknya kok kayak baik gitu ya. Baiknya gak serius ya. Apa kabar? Baik. Yes. Ya, selamat pagi juga buat Bapak Ibu yang ada di channel YouTube Persekutuan Doa Komisi Dewasa. Kiranya ibadah hari ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Khususnya juga yang boleh hadir saat ini. Kita masuk ke dalam saat teduh untuk kita boleh mempersiapkan persekutuan kita hari ini. Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita dengan instrumen lagu yang akan dibawakan oleh pemusik kita. Saat teduh kita selesai. Bapak Ibu, hari ini kita dalam tema waktu tak akan pernah kembali. Ya, makanya pernah ya kita mendengar bahwa penyesalan itu datangnya belakangan. Karena nggak bakal kembali lagi kalau kita mau ini ya, review-review gitu. Enggak Tuhan, aku nggak mau salah deh, balik lagi deh gitu. Nggak bisa gitu ya. Jadi penyesalan ya waktunya ya belakangan begitu ya. Dan di dalam pengertian kita biasanya juga ada yang namanya pemahaman tentang kronos ya dan kairos ya Bapak Ibu ya. Tapi ada satu tuh kata yang mungkin kita belum pahami yaitu aion. Jadi konsepnya adalah yang namanya kronos seperti kita kronologi dari usia kita ya. Sekarang usianya udah berapa nih? Siapa yang usianya kekristenannya sudah puluhan tahun dari kecil? Siapa? Wih. Siapa nih? Siapa? Hampir semuanya kayaknya ya dari kecil ya. Yang kalau beberapa tahun belakangan ini baru jadi Kristen, ada gak di antara kita? Oh iya, Bu Teti di belakang sana. Ada banyak mungkin pergumulan iman kita ya, dan itu gak mudah gitu. Kronologinya tahun demi tahun gitu ya, kita lewati suka dan duka ya, itu kronos. Tapi kalau aion adalah awal dan akhir. Awal terbentuk ya dunia ini dan akhirnya adalah bagaimana nanti Tuhan datang kedua kali. Kalau kairos, kairos adalah momentum bagaimana kita memaknai hari-hari kita itu gitu ya. Nanti konsep inilah yang nanti akan betul-betul kita dalami yang dibawakan pelayanan firman oleh Pak Philip. Ya, bagaimana kita memaknai dari kairos kita gitu ya. Sejauh mana nih hari-hari kita sebagai orang Kristen yang dari kecil atau juga yang baru saja dibaptis menjadi pengikut Tuhan, sejauh mana kita memaknai hari-hari kita dengan baik. Nah untuk itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk mempersiapkan diri kita memaknai semua itu karena waktu tidak akan pernah kembali itu tadi, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu kita, lagu pembukaan kita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan sambil mengingat bahwa ternyata hari demi hari, detik demi detik yang kita lalui itu di situ banyak kasih setia Tuhan dan kita mau menyanyikannya hari ini. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya. Setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan, ku tuturkan tak
dulu ya. Saya benar-benar mau menanyakan kepada Bapak Ibu semua. Betul tidak bahwa kita boleh merasakan kasih setia Tuhan turun-temurun sampai saat ini ya? Kalau memang betul, kita betul-betul juga nyanyikan dengan sukacita, penuh semangat, rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan, Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu kasih setiamu Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya, selamanya, ku nyanyikan selamanya. selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari dengan rasa kita berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, kita menghadap Tuhan dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Kami menyanyikan kasih setiamu Tuhan bukan sekedar dari kata-kata, tetapi dari lubuk hati kami yang paling dalam. Kami bersyukur Tuhan begitu baik, setia dalam segala perkara yang kami hadapi. Hari ini kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama, kembali menikmati kebersamaan, kembali menikmati persekutuan, kembali menikmati firman Tuhan. Inilah yang boleh menguatkan kami, dan kami boleh merasakan betapa Tuhan setia kepada kami. Dan kami pun berjuang setia seperti Engkau telah setia. Inilah kami Tuhan, kami juga boleh berdoa untuk rekan-rekan kami yang dalam perjalanan. Kiranya Engkau juga boleh memberkati mereka sampai di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun seperti Engkau telah memberkati kami. Dan ketika mereka dalam pergumulan sakit penyakit atau banyak hal yang digumulkan sehingga mereka belum sempat hadir saat ini, kiranya Engkau boleh mendampingi mereka semua. Seperti Engkau telah mendampingi kami sampai saat ini. Kami percaya di dalam hati mereka, rasa syukur, terima kasih, dan nyanyian pujian terus dipanjatkan di tengah pergumulan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka acara kami ini. Amin. Ya Bapak Ibu, kalau sekarang kita sudah bersukacita lagi. Karena hari ini adalah hari yang dijadikan oleh Tuhan buat kita. Betul ya? Hari yang dijadikan oleh Tuhan buat kita. Mari kita menyanyikan This is the day that the Lord has made. Kita This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. musiknya berjalan dulu, kita yakinkan hari ini memang betul-betul hari yang dijadikan Tuhan. Kita nyanyikan dengan sukacita, lebih semangat lagi dengan tepuk tangan. Yes, this is the day. This is the day, this is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day, this is the day that the Lord has made. Untuk lebih memaknainya, bahasa Indonesia.
bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kembali musik saja. Kalau merasa bahwa hari ini kita nyanyikan hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Musik lagi. Ibu-ibu benar merasakan Tuhan hadir saat ini, hari ini. Nah, dengan tadi bersalaman, ibu-ibu semua merasakan hadiran Tuhan melalui sesama, bukan? Iya, bersyukur ya. Oke, kita nyanyikan sekali lagi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, Harinya Tuhan, harinya Tuhan, harinya Tuhan. harinya Silakan duduk, Bapak Ibu. Akan menjadi sia-sia buat kita kalau kita mengucapkan hari ini adalah hari Tuhan dan kita bersukaria. Padahal harinya Tuhan dan rasa bersukaria itu adalah ketika kita bisa bersentuhan dengan sesama kita di sekitar kita. Di sanalah kita boleh merasakan betul Tuhan ada dan membuat kita sukacita. Walaupun mungkin kita penuh dengan pergumulan, tapi ketika kita bisa bersentuhan dengan sesama kita, ada rasa yang boleh kita rasa, kasih setia Tuhan ada di sana. Nats pembuka hari ini adalah 2 Petrus 3 ayat 8-9. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lambat menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah pentingnya kita bersentuhan dengan orang-orang di sekitar kita, supaya ada rasa di mana kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Karena bagi Tuhan, satu hari saja buat kita begitu lamanya. Oleh sebab itu, memaknai kehadiran Tuhan dan memaknai panggilan iman kita sangat penting buat kita semua. Nanti akan lebih diperdalam lagi oleh Pak Philip. Mari kita sambut ayat pembukaan kita dengan mempersiapkan hati kita, yaitu menyanyikan lagu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Tuhan. Terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama-Nya. Haleluya, haleluya. Saya
kita nyanyikan setengah suara. Dengan kesungguhan hati kita, kelembutan hati kita, kesiapan hati kita. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan nama. Dengan gegap gempita kita katakan haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Haleluya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Kami persilakan Pak Pio. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Sebelum kita bersama merenungkan firman-Nya, mari saya mengajak kita untuk bersatu dalam doa. Kita mohon pimpinan Tuhan dalam memimpin dan juga menuntun kita dalam perenungan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kalau kami boleh ada pada pagi hari ini, itu semua kami percaya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Dan kami bersyukur ya Tuhan untuk waktu yang diberikan. Kami boleh bersekutu bersama dengan saudara seiman kami. Karena kami percaya ini adalah waktu yang berharga. Waktu di mana Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami, menguatkan setiap kami, dan juga mempererat persekutuan kami di dalam Engkau. Jika saatnya tiba untuk kami merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan juga yang senantiasa memimpin waktu ini. Allah Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat dan juga pengertian, supaya setiap firman yang boleh kami renungkan dan kami dengarkan, sungguh boleh menjadi firman yang tertanam dalam kehidupan kami. Dan bahkan menjadi firman yang berbuah di dalam setiap perbuatan dan tindakan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan yang memimpin waktu ini, pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan, supaya boleh menyampaikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, pagi hari ini firman Tuhan diambil dari Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Efesus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-15 sampai 17. Saya akan membacakannya bagi setiap kita. Ayat 15, demikianlah firman Tuhan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap kita yang tidak hanya membaca, merenungkan, tetapi juga yang boleh melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ibu-ibu sekalian, firman Tuhan pada pagi hari ini atau tema perenungan firman kita adalah waktu tak akan pernah kembali. Ya, waktu tak akan pernah kembali. Saya ingin mengawali perenungan firman pagi hari ini dengan sebuah cerita tentang seorang pemuda. Seorang pemuda yang tumbuh dari keluarga yang sederhana, biasa saja. Tetapi pemuda ini punya sebuah daya juang yang tinggi begitu. Jadi di masa mudanya ia bekerja dengan begitu keras, ia berusaha
mengejar cita-citanya, yaitu menjadi orang yang bisa mengangkat derajat keluarganya, ceritanya begitu. Jadi orang ini sejak usia sekolah, orang ini sekolah dengan baik. Orang ini mengejar setiap kesempatan dan juga setiap apa yang diberikan kepadanya dengan baik begitu. Jadi sampai satu waktu ketika dia sudah lulus studi, dia bekerja dan pekerjaannya sukses, bahkan dia menjadi orang yang sangat-sangat berhasil begitu. Kalau mungkin ibu-ibu sekalian pernah menonton beberapa tahun yang lalu, sekitar 5-6 atau lebih, ada sebuah film yang berjudul Crazy Rich Asian. Ya, bercerita tentang seorang yang kaya raya begitu, punya keluarga yang mungkin itu menjadi salah satu orang terkaya di negara itu, di negara Singapura ceritanya. Dan cerita yang saya bawakan ini juga menceritakan tentang seorang muda yang sangat kaya. Tetapi di masa mudanya ya tidak hanya kaya, dia juga berhasil membangun sebuah keluarga. Dan pada akhirnya ia memiliki segala hal yang ia inginkan, yang ia cita-citakan sejak ia muda. Tetapi sayang sekali ibu-ibu sekalian, cerita tentang pemuda ini, ia tidak memiliki waktu hidup yang lama. Kenapa? Karena di usia sekitar 40-an, pemuda ini mengalami satu buah penyakit yang membuat dirinya itu tidak dapat beraktivitas dengan banyak. Bahkan karena penyakit itu, ia tidak dapat kemana-mana. Ia hanya bisa terbaring lemah di atas tempat tidur. Dan ketika satu waktu ia terbaring, ia merenungkan kembali hidupnya, ia melihat kembali apa yang sudah ia lalui, ya, apa yang sudah ia lalui. Ia memikirkan bahwa selama ini ia mungkin sudah mencapai apa yang dia inginkan. Ia sudah bisa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kalau mungkin dibayangkan, ia sudah berhasil membeli baik itu rumah, baik itu mobil, baik itu mungkin sebuah kapal pesiar yang dia bisa pakai untuk pergi kemana dia mau, dan bahkan hal-hal lain yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tetapi, ibu-ibu sekalian, pria ini ternyata menyesali satu hal. Menyesali satu hal apa? Bahwa di masa ia mencapai segala sesuatunya ini, ia mengabaikan kesehatannya. Itu nomor satu. Kemudian yang kedua, yang ia sesali adalah ia mengabaikan keluarganya. Karena apa? Ketika ia sakit, ternyata keluarganya tidak begitu peduli dengan sakitnya. Dan menjadikannya apa yang sudah ia capai semuanya itu, keluarganya justru tidak mengharapkan semua itu. Keluarganya lebih mengharapkan kehadirannya. Begitu. Dan itu yang ia sangat sesali di tengah-tengah sakit yang ia sedang jalani. Ibu-ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kalau mungkin kita melihat hidup ini, ya, kita percaya bahwa ya waktu itu tidak akan pernah bisa kembali, begitu. Apa yang terjadi hari ini dan berlalu itu tidak akan pernah terulang kembali. Apa yang sudah berlalu mungkin hanya menjadi kenangan. Tetapi pertanyaannya, kenangan seperti apa yang kita tinggalkan? Apakah itu sebuah kenangan yang baik? Apakah itu menjadi sebuah kenangan yang begitu indah yang dapat kita terus bawa sepanjang hidup ini? Atau itu menjadi satu kenangan yang hanya berisi sebuah penyesalan. Sebuah penyesalan demi penyesalan yang kita bayangkan, aduh kalau saja beberapa waktu yang lalu saya bisa melakukan hal yang berbeda. Kalau saja saya diberikan kesempatan kedua, saya bisa mengulang waktu itu. Pagi hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana Paulus juga memberikan sebuah peringatan bagi hidup kita semuanya. Dan Paulus memberikan sebuah nasihat yang sederhana, namun juga ini menjadi satu nasihat yang sangat berguna bagi hidup kita hari-hari ini. Apalagi kalau kita melihat ini adalah sebuah tahun yang baru. Kalau Pak Santoni minggu yang lalu bilang, bulan Januari ini bulan di mana kita diberikan kesempatan untuk bisa melihat ke belakang, ya, menoleh ke belakang. Aduh, tahun lalu 2024 apa aja sih yang sudah saya lewati? Apa aja sih yang mungkin saya sempat sesali? Dan bagaimana kita berusaha merancang apa yang akan kita jalani selama 1 tahun yang akan datang, begitu. Nah, kita akan melihat
dari Efesus pasal yang kelima ayat 15-17 ini, dari 3 ayat ini apa yang Paulus juga ingin untuk kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Yang pertama, saudara-saudara, Paulus mengatakan bagaimana setiap kita diajak untuk hidup dengan bijaksana. Di ayat yang ke-15, Paulus mengatakan, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Saudara-saudara, orang yang bijak itu hidup seperti apa sih? Orang yang bijak itu hidup tidak dengan apa yang dia pikir waktu yang singkat dia lakukan, tetapi ia punya yang namanya kehati-hatian, punya yang namanya kewaspadaan. Kalau mungkin kita membayangkan, kita sedang menyetir sebuah mobil, berada di jalan yang berliku-liku, kira-kira apakah kita akan menyetir dengan, wah seperti kita menyetir di jalan tol di mana kita bisa ngebut? Rasanya tidak, bukan? Kalau kita tahu itu adalah sebuah jalan yang sempit, kalau kita tahu itu adalah sebuah jalan yang berlika-liku, maka saya percaya kalau kita adalah seorang pengemudi mobil yang bijak, maka kita akan mengemudikannya dengan hati-hati. Kita mengemudikannya dengan penuh kewaspadaan, supaya setiap jalan yang kita lalui itu bisa terlalui dengan baik, dan kita bisa sampai di tempat tujuan itu dengan keadaan selamat. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita melihat hidup ini dengan kacamata orang yang bijaksana, maka kita tidak akan mengambil keputusan, melakukan setiap hal yang ada di depan mata kita dengan sembrono, dengan sembarangan. Kita akan berhati-hati dalam melakukan segala sesuatunya. Karena kita tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang tidak dapat diulang. Setiap kesempatan, setiap waktu yang ada, kita perlu jalani itu dengan bijaksana. Maka dari itu setiap perbuatan kita sehari-hari sesungguhnya mencerminkan bagaimana kita sudah menjalani waktu tersebut atau menjalani hidup kita dengan bijaksana atau belum. Pertanyaan sederhananya, bagaimana kita menjalani hidup kita hari-hari ini? Lewat apa saja yang kita lakukan atau apa saja yang kita habiskan hari-hari ini, kegiatan apa saja yang kita lakukan hari-hari ini. Maka dari situ kita akan bisa menemukan begitu. Apakah hari-hari ini kita sudah lalui dengan bijaksana? Ibu-ibu sekalian, orang bijaksana itu selalu menilai hidup dari perspektif kekekalan. Bukan hanya tentang kesenangan sesaat. Ada banyak orang di dunia ini yang menghabiskan waktunya melihat bahwa hidup ini hanya satu kali. Betul, semua orang hanya mendapat kesempatan satu kali dalam hidup ini. Tetapi perbedaannya, ada banyak orang yang melihat, oh kalau hari ini saya bisa menghabiskan hidup saya dengan bersenang-senang, mengapa saya harus memikirkan hal-hal yang panjang yang bahkan saya tidak tahu bagaimana apa yang akan terjadi minggu depan, bagaimana apa yang akan terjadi bulan depan, begitu. Tetapi disinilah poin pentingnya. Kalau Paulus mengingatkan kita supaya hidup jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Beginilah cara orang bijak itu harus hidup. Kita melihat bukan hanya dengan tentang apa yang menyenangkan hati kita, menyenangkan hidup kita, tetapi juga kita harus melihat dari perspektif kekekalan yang artinya apakah Tuhan itu berkenan terhadap apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu ketika kita bisa memiliki suatu kebijaksanaan dalam menjalani hidup ini, maka saya percaya setiap apa yang akan kita lalui itu akan berlalu bukan dengan penyesalan. Karena kita sudah melaluinya dengan hikmat dan juga dengan kebijaksanaan daripada Tuhan. Tapi pertanyaannya ibu-ibu semuanya, gimana sih kita bisa menjadi orang yang bijaksana? Gimana kita bisa punya hikmat dan kebijaksanaan supaya kita bisa melangkah bukan dengan langkah yang salah, tetapi dengan langkah yang benar di hadapan Tuhan. Kalau Amsal mengingatkan kita, bagaimana kita bisa menjadi orang yang bijak? Berjalanlah dengan orang yang bijak juga, begitu. Berjalanlah dan hiduplah bersama dengan orang yang bijak juga. Maka dengan demikian kita bisa belajar bagaimana mendapatkan hikmat, bagaimana mendapatkan kebijaksanaan tersebut. Tetapi tidak semua orang punya kesempatan
bisa bertemu dengan orang yang bijak, bisa bertemu dengan orang yang penuh hikmat, dan juga bisa seperti diajarkan, bisa seperti dituntun begitu, punya langkah hidup yang bijak. Tetapi satu hal yang dapat kita semua lakukan adalah bagaimana kita bisa meminta kebijaksanaan itu kepada Tuhan. Yakobus 1 ayat 5 berkata demikian. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah sumber segala hikmat dan juga pengetahuan. Maka dari itu firman Tuhan mengatakan kepada kita dan mengajak kepada setiap kita. Kalau hari ini kita berpikir, Tuhan, saya rasanya orang yang tidak begitu berhikmat. Kalau dibanding si A atau kalau banding teman saya yang saya tahu, saya rasanya jauh dibanding mereka-mereka. Tetapi firman Tuhan memberikan satu kekuatan bagi setiap kita bahwa kalau kita merasa adalah orang-orang yang kurang hikmat, kita hanya perlu meminta kepada sang sumber hikmat, yaitu Allah kita. Karena di dalam Dialah sumber segala hikmat dan juga pengetahuan yang kita perlukan untuk menjalani hidup ini. Dan ketika kita mendapatkan setiap hikmat tersebut, maka kita akan dimampukan untuk menjalani hidup ini dengan bijaksana. Kita dimampukan untuk memanfaatkan segala waktu yang ada dengan hal-hal yang penting, yang kita sudah prioritaskan, bukan dengan sembarangan. Jangan biarkan setiap kita menghabiskan setiap waktu yang ada hari-hari ini hanya dengan hal-hal yang sementara, hanya dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang kurang begitu penting. Misalnya di hari-hari ini ketika dunia sosial kita sangat mudah kita akses begitu ya. Ada banyak orang yang merasa, oh begitu penting untuk saya menghabiskan waktu supaya saya bisa up to date begitu. Tetapi pertanyaannya, seberapa penting kita menjadi orang yang up to date sampai kita mengorbankan waktu untuk bersekutu, waktu bersama dengan keluarga, waktu bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Ada banyak orang yang lupa untuk bisa membagi waktunya dengan penuh hikmat dan juga menghabiskan setiap waktunya dengan bijaksana. Oleh karena itu firman Tuhan pada poin yang pertama mengingatkan kita, mari kita memiliki hidup yang bijaksana, menghabiskan segala waktu dengan berhati-hati dan penuh dengan kewaspadaan. Supaya ketika kita sudah melalui satu waktu, satu kesempatan, kita tidak merasa menyesal, kita tidak punya penyesalan karena setiap hal yang kita lalui, kita sudah melakukannya dan melaluinya dengan hikmat yang daripada Tuhan. Lalu yang kedua, saudara-saudara sekalian, firman Tuhan ingin mengajak kita dan mengingatkan kita untuk memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan semaksimal mungkin. Kalau mungkin saya bertanya kepada ibu-ibu semuanya, selama ibu-ibu, saudara-saudara hidup sampai hari ini, kira-kira apa sih momen atau waktu yang paling disesali sepanjang hidup? Rasanya mungkin setiap orang punya ya momen atau waktu tersebut. Kalau ditanya nih, sepanjang hidup ini sudah menjalani hidup sekian tahun begitu, rasanya kalau ditanya momen penyesalan, setiap orang pasti punya momennya. Kalau saya ditanya pertanyaan yang sama, saya pun punya momen penyesalan dalam hidup saya. Ketika saya berkuliah dulu sebelum saya sekolah teologi, saya ambil kuliah S1 IT komputer. Dan S1 IT itu saya tempuh dengan waktu 5,5 tahun. Dan itu menjadi satu momen dalam hidup saya yang saya cukup sesali. Kenapa? Karena sesungguhnya ketika kuliah S1 seharusnya hanya 4 tahun ya. Hanya 4 tahun 8 semester. Tetapi kala itu saya menghabiskan dengan ekstra 3 semester. Saya kuliah, jadi saya baru selesai 5,5 tahun. Begitu. Saya merasa pada saat itu saya lebih memilih kesenangan yang saya pikir, oh yang penting saya bisa have fun bersama dengan teman-teman, tanpa saya memikirkan bagaimana nilai atau bahkan kuliah-kuliah yang harus saya hadiri
Sampai dalam beberapa semester ada beberapa mata kuliah yang gagal, yang harus mengulang, sampai pada akhirnya saya harus menghabisi atau melewati masa kuliah S1 itu 5,5 tahun begitu. Saya sering bercanda sama teman-teman kalau ditanya, dulu kuliah S1 kapan? 2011. Lulusnya tahun berapa? Lulusnya tahun 2017 awal. Loh, kok lama banget begitu? Saya sering bercanda, iya dulu saya suka kasih donasi buat kampus dulu lagi bangun gedung gitu. Padahal dalam hati saya merasa waktu yang saya lewati dengan lebih itu menjadi waktu yang saya cukup sesali. Karena saya merasa saya menjadi orang yang dulu telat kerjanya begitu. Telat bisa memberi untuk orang tua dan sebagainya. Oleh karena itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada setiap kita untuk memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Nah, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kalau kita bicara tentang memanfaatkan setiap waktu dan kesempatan, itu sebenarnya tidak sama dengan memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan. Ada orang-orang yang merasa, oh saya selama ini selalu mengambil setiap kesempatan yang ada, selama ini saya selalu mengambil setiap waktu yang diberikan kepada saya. Tetapi pertanyaannya, apakah setiap waktu dan kesempatan yang diambil itu diambil dengan maksimal? Karena ternyata orang-orang yang seringkali merasa mengambil setiap waktu dan kesempatan itu tetap memiliki yang namanya penyesalan. Penyesalan akan apa? Penyesalan akan bagaimana waktu dan kesempatan itu tidak diambil, tidak dilalui dengan maksimal. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang mengambil setiap waktu dan kesempatan yang ada, maka kita juga perlu mengingat bagaimana kita pun bisa melakukan dan juga mengambil setiap waktu tersebut dengan maksimal, dengan apa yang kita dapat lakukan secara maksimal. Ada seorang bijak mengatakan, hiduplah seperti hari ini adalah hari terakhirmu engkau hidup. Bukankah kalau misalnya kita diberitahu bahwa hari kita tidak lama lagi misalnya, kita berandai-andai, kita sudah tahu berapa lama kita akan hidup. Bukankah dengan kita tahu berapa lama kita akan hidup, kita akan punya kewaspadaan yang lebih ekstra, kita punya kebijaksanaan yang lebih ekstra, dan bahkan kita akan memaksimalkan setiap kesempatan yang ada. Oleh karena itu, kita diajak untuk kembali mengambil setiap kesempatan, tetapi tidak hanya mengambil. Kita diajak untuk melakukannya dengan baik. Kalau misalnya di tahun ini, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian diizinkan mendapat kesempatan dari Tuhan. Entah itu kesempatan melayani, entah itu kesempatan untuk bekerja, atau kesempatan lainnya. Mari gunakan setiap kesempatan itu dan lakukan setiap kesempatan itu dengan maksimal. Supaya melalui setiap perbuatan yang kita lakukan, kita tidak merasa, kalau saja saya bisa memberikan dengan lebih baik usaha saya. Tetapi kita bisa bersyukur kalau semua itu sudah berlalu, kita semua bisa melihat ke belakang dan melihat bagaimana Tuhan yang memampukan kita melewati semua itu. Ada kalanya memang ketika kita melihat kesempatan itu rasanya kesempatan yang besar, yang rasanya sulit dan tidak terbayangkan kalau ada di dalamnya. Tetapi bukankah kita punya Tuhan yang akan memampukan dan menolong kita? Bukankah ketika kita bisa melalui hari-hari kita sampai hari ini, itu semua semata-mata karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu, ketika setiap kesempatan di tahun yang ini akan datang bagi setiap kita, mari kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Supaya apa yang kita dapatkan, apa yang dapat kita lakukan, itu semua tidak hanya bisa menjadi berkat bagi setiap kita, tapi juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Paulus mengingatkan untuk mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Itu semua didasari karena memang keberadaan kita di dunia ini penuh dengan segala hal yang berusaha menarik kita jauh dari Tuhan. Berusaha menarik kita untuk tidak berfokus sama Tuhan. Oleh karena itu kita diajak untuk selalu memfokuskan hati kita, mempergunakan setiap waktu yang ada, bukan
untuk hal-hal yang duniawi, tetapi semata-mata untuk hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan dan juga yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bagaimana kita bisa memulainya? Kita bisa belajar untuk bisa membangun kehidupan doa kita, bisa membangun kehidupan spiritual kita, supaya kita bisa punya kepekaan yang lebih, supaya kita bisa punya kesempatan dan punya kepekaan mengenal kehendak Tuhan. Dan inilah yang menjadi poin ketiga dari firman Tuhan pada pagi hari ini. Paulus mengingatkan kita untuk kita dapat selalu mencari kehendak Tuhan dalam segala hal. Saya ingat kalau bicara tentang mencari kehendak Tuhan itu, saya ingat satu pengalaman sederhana sebenarnya. Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu, saya punya kesempatan liburan ke daerah Tangsel sini gitu. Jadi istri saya, keluarganya punya tempat di Alam Sutera. Ya, saudara istri saya punya tempat di Alam Sutera. Nah, ceritanya pada saat itu kami tinggal di sana dan kami ingin ketemu sama saudara atau keluarga besar saya yang tinggalnya juga di Jakarta, di daerah kalau nggak salah daerah Kebonjeruk begitu. Jadi kita ketemunya tuh di daerah Puri supaya rada tengah. Nah, setiap kalinya dari Jakarta, saya pasti pakai Google Map. Ya maklum saya bukan warga lokal. Saya bukan warga lokal jadi saya nggak tahu gitu. Kalau misalkan kemana-mana di Jakarta. Tapi sebenarnya saya udah cukup sering ke beberapa rute seperti misalnya dari Alam Sutera ke Puri sebenarnya itu udah sering, cukup sering. Jadi singkat cerita setelah saya pergi ke Puri bertemu dengan keluarga saya ya, bertemu dengan keluarga besar II begitu. Ceritanya II itu semuanya pengen main ke Alam Sutera. Ya, pengen main ke Alam Sutera. Akhirnya ya udah dari Puri kita memutuskan untuk ke Alam Sutera gitu. Sekalian saya juga pulang. Nah, ketika perjalanan pulang ibu-ibu, saya itu ceritanya percaya diri. Hafalah dari Puri ke Alam Sutera mah paling juga ya cuma satu tol doang gitu. Apalah kayaknya. Akhirnya saya memutuskan nggak pakai Google Maps begitu, nggak pakai Google Maps. Dan ternyata memang karena kepercayaan diri yang salah, saya akhirnya salah keluar tol. Jadi kan kalau mau keluar Alam Sutera itu kan kalau mau ke Alam Sutera yang IKEA itu kan harus ngambil jalur yang kanan, bukan yang kiri. Saya ambil jalur yang kiri. Jadi saya kejor ibu-ibu. Saya kejor yang harusnya waktu ke Alam Sutera dari Puri itu sekitar 20 menit. Saya muter itu total hampir sejam gitu. Dan saudara saya udah nungguin. Saudara saya udah nungguin. Akhirnya ketika saya sampai, saudara saya gak lama udah harus pulang. Nah, pengalaman sederhana itu mengingatkan saya tentang betapa pentingnya mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau dalam pengalaman sederhana itu saya tahu bahwa Google Maps itu akan menuntun jalan yang tidak salah, ya, tidak akan menyesatkan. Kenapa saya harus percaya pada pemikiran atau hikmat saya sendiri? Kalau saya tahu saya punya Google Maps yang akan menuntun saya ke tempat dengan jalan yang benar. Nah, seringkali dalam hidup kita sehari-hari, ya, seringkali ketika mengambil keputusan sederhana, ketika mengambil hal-hal yang kita pikir, ini rasanya sudah biasa, bukankah kita sering men-skip part di mana kita harus tanya sama Tuhan, Tuhan bener gak sih kayak gini? Tuhan bener gak ya kalau saya pakai cara yang ini? Seringkali kita seperti itu bukan? Tetapi kita diajak kembali untuk melihat saudara-saudara, bagaimana pentingnya kita selalu mencari kehendak Tuhan. Kenapa penting? Supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan ingin kita lakukan, supaya kita bisa tahu bagaimana cara yang Tuhan ingin untuk kita lakukan. Kadang-kala kita berpikir, yang penting saya tahu tujuannya. Saya tahu tujuannya dari Tuhan, ya udah saya akan berusaha dengan cara saya, dengan bagaimana saya biasa melakukan untuk mencapai tujuan itu. Tapi bukankah penting juga untuk kita bertanya, Tuhan, boleh gak sih pakai cara yang seperti ini? Bener gak sih Tuhan caranya seperti ini? Terkadang kita men-skip part itu. Terkadang kita lupa untuk tanya juga sama Tuhan. Tuhan sesuai gak sih kalau saya ingin menggunakan cara yang ini? Saudara-saudara, kalau kita bicara tentang hidup yang mencari kehendak Tuhan,
maka kita juga perlu ingat bahwa menjadi orang yang menjalani hidup ini dengan bijaksana itu bukan tentang kita bisa mengatur waktu, kita bisa mengatur prioritas, tetapi tentang bagaimana kita juga bisa selalu menjalani segala sesuatunya itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada banyak orang yang di usia muda merasa bingung. Tuhan pengen saya jadi apa ya? Atau sejak kecil mungkin sudah berpikir, saya kalau sudah besar, saya pengen jadi ini. Tetapi setelah menjalani, baru berpikir, baru bertanya sama Tuhan. Tuhan bener gak ya? Tuhan pengen saya ada di sini. Nah, bukankah ketika kita menjalani hidup ini, itu menjadi satu hal yang penting untuk kita selalu dapat bertanya sama Tuhan. Tuhan, kalau hari ini Tuhan izinkan untuk saya memasuki tahun yang baru, kira-kira apa sih yang Tuhan ingin saya lakukan di tahun ini? Apa sih kehendak Tuhan di tahun 2025? Apa sih kehendak Tuhan kalau saya diizinkan untuk melayani Tuhan di gerejanya? Biarlah ketika kita menjalani segala sesuatunya itu, kita bisa selalu bertanya sama Tuhan. Dan kita bisa menemukan apa sih yang menjadi agendanya Tuhan. Jangan sampai ketika kita menjalani hidup ini, kita itu baru ingat sama Tuhan ketika ada sesuatu yang tidak berjalan sesuai dengan kehendak kita. Dan ternyata ketika kita menemukan, oh ini tuh bukan agendanya Tuhan. Ini ternyata agendanya saya. Agendanya saya pengennya ini ternyata gak bisa berlanjut, baru saya ingat sama Tuhan. Baru saya tanya sama Tuhan, oh iya ya, ternyata bukan ini yang Tuhan mau. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa ketika kita dapat mencari kehendak Tuhan, maka kita tidak akan menjadi orang yang akan menyia-nyiakan waktu. Kenapa? Karena setiap waktu yang kita lalui, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biar setiap hidup kita pun bisa diajak untuk selalu mengerti kehendak Tuhan. Supaya apa yang kita lalui itu tidak berjalan bertolak belakang dengan firman-Nya. Oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa mengenal kehendak-Nya, hal yang sudah Tuhan nyatakan adalah melalui firman-Nya. Dengan kita punya kerinduan untuk selalu mencari, selalu berusaha menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam firman-Nya, maka kita akan semakin punya kepekaan. Saudara-saudara, kalau kita mengingat kita ini adalah orang-orang percaya, kita adalah orang-orang yang bisa mengenal siapa Kristus. Kita juga perlu mengingat semua ini terjadi karena teladan Tuhan kita. Teladan Kristus yang sudah taat pada kehendak Bapa sampai pada akhir hidupnya. Kristus yang adalah Allah, tetapi dia tahu apa yang menjadi kehendak Bapa. Ketika ia menjalani hidup selama 34 tahun, bagi banyak orang berpikir 34 tahun sebenarnya waktu yang singkat. Kalau dibanding dengan orang yang diberikan Tuhan hidup sampai usia lanjut 70, 80, 90 tahun. Tetapi di waktu yang Allah berikan bagi dirinya, Kristus menjalani setiap hidupnya sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Bahkan sampai akhir hidupnya, ketika sebelum ia disalib, ia pun menyerahkan hidupnya supaya itu berjalan sesuai dengan kehendak Sang Bapa. Oleh karena itulah hari ini kita boleh beroleh yang namanya keselamatan. Hari ini kita bisa beroleh suatu persekutuan, suatu relasi yang indah bersama dengan Allah kita. Itu semua karena teladan bagaimana Kristus yang taat dan juga tahu apa yang menjadi kehendak Sang Bapa. Bukankah ini menjadi satu kerinduan kita semua? Ketika kita menjalani hidup ini, kita pun rindu untuk selalu menjalaninya sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara-saudara, saya ingin menutup perenungan firman pada siang hari ini dengan cerita tentang seorang anak. Ya, ini bukan anak saya. Ya, saya mencari foto aja begitu. Karena anak saya belum bisa main seperti ini. Jadi ceritanya ada seorang anak kecil ya, mungkin katakanlah usianya sekitar 5-6 tahun. Ya, anak ini sudah bisa mengeksplor banyak hal. Dan anak ini selalu pengen banget main. Ya, pengen banget
main bersama dengan temannya atau mencoba hal-hal yang baru. Nah tapi orang tuanya sadar, anak ini kan sudah mulai sekolah nih, kelas 1 SD kan kalau usia 6. Tapi harus bisa membagi waktu juga supaya kedepannya tidak selalu pengen main. Jadi orang tuanya ini mencoba mensiasati atau mengatur supaya anak ini punya waktu yang teratur dengan memberikan jatah waktu. Setiap kali anak ini bermain, diberikan jatah waktu. Jatah waktunya dengan apa? Nah, menariknya orang tuanya ini masih konvensional, pakai jam pasir. Jadi jam pasir ini akan turun habis setelah 1 jam, ibu-ibu. Jadi setiap kali ayahnya itu memberikan izin, pasti akan mengeluarkan jam pasir ini, kemudian bilang, oke, kamu boleh main. Tapi kalau pasir ini sudah turun, harus selesai ya mainnya ya, supaya gak kebablasan begitu. Jadi setiap kali anak ini main, jam pasir ini selalu dipasang begitu, selalu dipasang. Kadang anak ini seiring bertumbuhnya usia, pernah iseng juga, wah jam pasirnya udah setengah nih, tapi ayah belum ada di sekitarnya, dibalikin tuh supaya waktu mainnya bisa bertambah gitu. Tetapi yang menjadi hal yang selalu diperhatikan adalah setiap kali pasirnya habis, anak ini selalu berusaha taat. Ya udah deh, karena pasirnya sudah habis, saya berhenti main. Saya bantu orang tua atau saya belajar atau ngapain. Saya harus berhenti main. Saya berusaha taat sama papa mama saya. Nah, menariknya jam pasir ini menjadi satu indikator yang anak ini punya untuk dia tahu kapan sih saya harus berhenti main, kapan sih saya harus melakukan hal-hal yang lain selain daripada bermain. Nah, ibu-ibu saudara sekalian, hidup kita pun sesungguhnya punya jam pasir seperti anak ini. Kita diberikan waktu untuk hidup di dunia ini, dan waktu itu akan berhenti ketika pasir itu habis ada di bawah semua. Tetapi yang menjadi pertanyaan, adakah setiap kita yang tahu berapa pasir yang masih ada di atas yang menjadi sisa waktu dari hidup setiap kita? Bukankah tidak ada orang yang tahu kapan pasir itu akan habis semuanya dan hidup kita akan berhenti? Demikianlah ketika kita melihat hidup ini, marilah kita melihat dengan satu kacamata yang Paulus ajarkan melalui firman Tuhan pagi ini. Bagaimana kita diajak untuk selalu menjalani hidup ini dengan penuh kebijaksanaan. Bagaimana kita diajak untuk selalu memanfaatkan dan memaksimalkan setiap waktu dan kesempatan yang ada. Dan yang terlebih penting, bagaimana kita menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara, waktu yang kita lalui itu memang tidak akan pernah dapat diulang kembali. Tetapi satu hal yang pasti, ketika waktu itu dihabiskan bersama dengan Tuhan, maka tidak akan ada waktu yang sia-sia. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menolong setiap kita. Amin. Saat hening bagi setiap kita. Mari kita menaikkan syafaat kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh menerima firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami bagaimana Engkau rindu untuk kami menjalani waktu dan hidup kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan dari Engkau. Kami rindu ya Tuhan, supaya hidup yang kami lalui ini sesuai dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami tahu ada banyak hal di dunia ini yang berusaha mengacaukan fokus kami, berusaha menarik kami, untuk kami menjadi bingung apa yang menjadi prioritas, menjadi bingung apa yang menjadi agenda Tuhan. Namun biarlah Roh Kudus-Mu yang mengingatkan dan menguatkan kami. Mampukanlah kami untuk dapat memiliki kepekaan untuk mengenal
setiap kehendak Tuhan. Dan biarlah setiap kesempatan yang Engkau berikan, kami pun boleh melakukannya dengan maksimal, dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Tuhan, pada kesempatan ini kami pun ingin menaikkan setiap doa dan syafaat kami kepadamu. Kami berdoa untuk setiap program pelayanan di GKI Gading Serpong. Biarlah Tuhan yang boleh menolong, Tuhan yang memberikan setiap hikmat, setiap kekuatan, dan juga pertolongan-Mu bagi setiap pengurus yang menjalani dan juga memprosesnya. Dan terlebih lagi kami juga mengingat untuk pembangunan gedung gereja kami. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong dalam proses pembangunan yang saat ini sudah terjadi. Tuhan yang tolong supaya kami bisa saling bahu-membahu dalam membangun, dalam mensupport pembangunan ini. Biarlah kami pun bisa Tuhan pakai dalam membangun gedung gereja yang telah dinantikan selama sekian tahun, supaya gedung gereja ini ketika akhirnya sudah terbangun bisa menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga boleh membawa orang semakin mengenal dan mengasihi Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat, simpatisan yang saat ini sedang mengalami pergumulan keluarga, pergumulan lemah tubuh, pergumulan dalam mendidik anak, pergumulan di mana anak mereka menantikan buah hati dan juga mungkin mendapatkan seorang teman hidup. Biarlah Tuhan juga yang boleh senantiasa menolong dan menguatkan mereka. Ingatkanlah mereka ya Tuhan, bagaimana Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka. Walaupun mereka sedang bergumul dalam setiap hal yang sedang terjadi, tapi mereka pun boleh tetap mengingat bahwa Engkau Allah yang menuntun dan juga menopang hidup mereka. Supaya kekuatan dan juga pengharapan yang dari Tuhan boleh senantiasa menaungi hidup mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap diri kami di hadapan Tuhan. Biarlah kami pun boleh terus setia dan membangun kehidupan kami di dalam Tuhan. Biarlah setiap kami juga boleh Tuhan bentuk, Tuhan pelihara, dan juga Tuhan yang tolong supaya iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan terus boleh mengasihi Tuhan. Supaya melalui setiap tindakan, perbuatan, dan bahkan pelayanan kami, itu semua boleh mencerminkan kasih Tuhan yang mengalir dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk rekan-rekan kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kami berdoa bagi Ibu Suryati dan juga Ibu Vera. Sekali lagi kami diizinkan untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Dan kami berdoa biarlah Tuhan yang terus boleh menopang dan memimpin kehidupan mereka. Biarlah hidup mereka boleh menjadi mata air yang mengalirkan kasih Tuhan yang tidak berkesudahan bagi banyak orang. Tuhan yang pakai hidup mereka menjadi saluran berkat Tuhan dan juga Tuhan yang terus memelihara keluarga mereka, memelihara seluruh apa yang mereka doakan, gumulkan supaya semuanya itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap hal yang Tuhan juga boleh lakukan dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan dan biarlah kami boleh memaknainya karena kami tahu Engkau Allah yang mengasihi kami dan Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bawa setiap seru dan doa kami hanya ke dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih Pak Philip untuk pelayanan firman yang boleh kami dapatkan hari ini. Kiranya kita semua, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, makin hari makin bijaksana. Kita ditolong oleh Tuhan untuk itu. Kita masuk ke dalam nyanyian responsif kita terhadap firman Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami.
kembali kita nyanyikan, ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, agar hati kami selalu bijaksana. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 uang tembaga ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan seluruh nafkah yang dimilikinya. Lukas 21 ayat 1-4 yang akan membimbing kita memberikan persembahan kita hari ini. Kita boleh mengiringi persembahan kita dengan menyanyi Di Sini Aku Bawa Tuhan, PKJ 147. Nyanyi dengan sukacita, Bapak Ibu, karena kita sudah memberi persembahan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapakah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Suaranya, Bapak Ibu. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bait yang ketiga. Ku ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk
hari ini kami membawa persembahan ini Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati persembahan ini juga untuk pengurus yang mengelola persembahan ini. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Ibu-Ibu. Tibalah saatnya buat kita untuk boleh merenungkan kembali dan melakukan firman Tuhan, dan kita boleh memperlengkapinya dengan kita menyanyikan "Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu". Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana berdaya kekal di dunia, hanyalah kasih tak akan lepas. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Bait yang kedua. Janganlah sia-siakan waktumu, hiburkan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakan Tuhan hidupku. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Bait yang ketiga. Karya ciri-Mu demi Tuhan Yesus kan dihargai benar olehnya. Kasih yang sudah Kau tabur di dunia, nanti Kau tuai di sorga mulia. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tidak tetap. Doa penutup dan berkat oleh Pak Billy. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh mendengar dan sama-sama memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah melalui setiap ibadah yang kami lakukan, tidak hanya menjadi ibadah yang berhenti ketika kami keluar dari ruangan ini, tapi boleh menjadi satu ibadah yang terus kami lanjutkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan menjalani hidup ini dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan melakukan segala sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami pun memohonkan berkat yang kiranya datang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Bapak Ibu silakan duduk dan bersaat teduh. Selanjutnya saya serahkan kepada pengurus. Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Ada beberapa warta yang akan dibawakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Philip yang sudah membawakan firman pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak dan keluarga. Terima kasih juga untuk Ibu Linda sebagai pemimpin pujian dan Ibu Dos dan Ibu Mary sebagai singer, juga kepada Ibu Tuti sebagai pemusik, juga kepada Ibu Variati dan Ibu Henny yang sebagai asar dan pembawa kolektan. Terima kasih juga untuk semua rekan-rekan teman pengurus yang sudah mempersiapkan dan melayani persekutuan dewasa hari ini. Kiranya Tuhan Yesus tetap melayani setiap pelayanan ibu-ibu semua ya. Biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Saat ini kami juga sungguh bersuka cita untuk menyambut ibu-ibu yang hadir di persekutuan dewasa hari ini. Apabila ada yang baru pertama kali hadir di hari ini, sepertinya ada satu orang yang baru. Boleh bisa berdiri? Ibu Renta dari Parung Panjang. Mungkin ibu-ibu depan belakang bisa menyambut Ibu Renta. Ada lagi? Ibu putrinya Ibu Monica yang mana? Oh ya. Dengan siapa? Maaf. Oh Reza, selamat datang. Semoga minggu depan bisa kembali bergabung lagi. Sungguh kebahagiaan kami untuk bisa bertemu di minggu ini ya. Ada flyer untuk persekutuan dewasa tanggal 23 Januari dengan temanya Fix Your Focus to God dengan pembawa firman Pendeta Yosias Nugroho Wijaya dari GKI Serpong. Kami juga mengundang ibu-ibu semua untuk dapat bergabung minggu depan di tempat ini juga. Ada flyer pelawatan. Kami mengajak jemaat yang rindu untuk melayani dan bergabung dengan tim pelawatan bisa menghubungi Ibu Widya dan Ibu Leli. Dan bagi jemaat yang rindu untuk didoakan, silakan bisa menghubungi untuk Ibu Lydia atau Ibu Leli. Flyer pembekalan mentor. Pembekalan mentor kakak akan diadakan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 dengan tema bekerja pada sesi ke-24. Pelayan firman Pak Philip juga, Pak Philip Theodorus Sairang, dengan secara online. Diharapkan para mentor kakak dapat mempersiapkan hati dan waktu untuk belajar bersama. Flyer PDJ. Persekutuan doa jemaat akan diadakan pada tanggal 18 Januari 2025 dengan tema Jangan Takut, pelayanan firman dengan Pendeta Erma P. Kristiano pada pukul 7 pagi di Gria Kasih ini. Flyer ruang doa. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ada untuk berdoa khusus di tempat ini secara pribadi. Kami menyediakan tempat di sini secara khusus. Setiap hari Selasa pada pukul 5 pagi sampai dengan 8 malam. Ruang doa ini terbuka untuk umum. Flyer Komisi Dewasa Klasis Banten pada hari Sabtu akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2025 bertempat di GKI Sutopo pada jam 10 sampai dengan selesai dengan tema Tumbuh Bersama dengan Pengharapan Baru. Diambil dari firman Tuhan 1 Timotius 4 ayat 10 sampai 11. Bagi jemaat yang ingin datang dan menghadiri mungkin bisa menghubungi Ibu Lia Pujo. Tidak ada. Oke. Dengan ada flyer yang tidak penting lagi hari ini, yang lebih bersukacita adalah flyer ulang tahun. Bagi jemaat yang berulang tahun untuk minggu ini adalah Ibu Suryati Sumardi dan Ibu Vera. Kami mengundang Ibu
Suryati yang hadir hari ini. Mari ke depan Ibu. Untuk kita bisa menyambut Ibu Suryati, mungkin setelah kita menyanyikan lagu selamat ulang tahun dan memberikan selamat ulang tahun kepada Ibu.